Ya, shalom anak-anak rohani kasih yang ada di Betania Blessing di kota Jambi. Bahagia sekali saya hari ini bisa menyampaikan saudara dalam pesan Tuhan dalam bentuk Mana Sorga virtual. Saya percaya kalau hari ini Anda melihat keindahan laut yang ada di daerah Pantai Panrita Lopi di Marangkayu, Kalimantan Timur. Ini sebuah tempat yang sangat indah, tempat di mana banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik. Dan menarik sekali di pantai ini kita akan melihat tentang salah satu keagungan Tuhan, di mana kalau sudah melihat tempat itu indah, pasti akan dikunjungi oleh banyak orang. Salah satunya adalah Pantai Panrita Lopi ini, di mana di dalam pantai ini ada banyak orang yang akan menyaksikan yang namanya kemurahan Tuhan, menyaksikan berkat Tuhan. Hidup orang akan datang kepada Anda dan ingin mengenal kasih Tuhan yang ada dalam diri Anda. Dan itulah kehidupan yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-19, Bapak Ibu kasih, tentang kehidupan Sakius dengan pohon aranya. Yeriko, tempat di mana Sakius tinggal, itu adalah sebuah kota yang sungguh-sungguh sangat penuh dengan cerita yang luar biasa tentang karya Tuhan dalam hal penyelamatan. Kasih yang mengampuni, kasih yang menerima, kasih yang memberi kesempatan. Itu ada di dalam kisah Sakius di Yeriko dengan pohon aranya. Dan menarik sekali Bapak Ibu, dalam kisah itu dijelaskan, Sakius ini arti namanya sebetulnya bagus, pure atau murni. Kemudian kita temukan bahwa Sakius pada awalnya hidup tidak seperti namanya. Ada banyak orang Kristen yang namanya Kristen tapi tidak seperti kelakuan Kristus. Kristen tidak menyelamatkan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Itu makanya kita harus belajar Bapak Ibu kekasih bahwa kalau hidup kita memiliki kehidupan Kristus, kita akan menjadi orang yang murni hati. Seperti Sakius yang pada awalnya tidak murni hati, ketika Kristus masuk dalam hidupnya menjadi orang yang penuh kemurnian. Dan dia tinggal di Yeriko. Yeriko arti namanya the city of fragrance. The city of fragrance artinya kota yang memancarkan keharuman. Hidup kita adalah orang yang diharapkan oleh Tuhan bisa memancarkan keharuman. Keharuman kita merupakan citra Kristus dalam hidup kita. Kita harum bukan karena parfum, kita harum bukan karena apa yang kita punya secara materi, tapi kita harum di hadapan Tuhan dan sesama dengan perbuatan baik kita yang memuliakan Bapa kita di surga. Itu sebabnya Tuhan meminta kepada kita supaya hidup kita bagikan Yeriko rohani, the fragrance person, orang-orang yang memancarkan keharuman. Karena di dalamnya ada Sakius yang mempunyai Kristus yang memancarkan dengan hidup kemurnian hati. Apa yang dapat dari pelajaran tentang Sakius ini kekasih Tuhan? Sakius ini adalah orang yang dikenal satu, pendek badannya, dia orang kaya, dia kepala pemungut cukai, dan kita bilang dia juga orang berdosa. Kalau kita bilang dia orang berdosa, berarti dia adalah orang yang sudah mencapai level dosa yang sudah sangat dijauhi oleh masyarakat dan tidak mau diterima oleh masyarakat. Yang ada adalah penghukuman dan penghakiman. Terbukti Bapak Ibu kasih ketika Yesus masuk Yeriko, Sakius dihalang-halangi oleh mereka. Sakius nggak diberi kesempatan, seolah-olah mereka berkata, kamu orang berdosa, nggak layak ketemu orang suci seperti Yesus. Makanya Sakius dengan penuh cinta, dengan penuh antusias, dia ingin melihat seperti apa Yesus itu. Dari kerumunan banyak orang pada saat itu, Yesus tahu ada orang yang sangat merindukannya. Naik ke pohon sykamor atau pohon ara itu. Dia naik pohon sykamor itu dan dia ingin melihat Yesus. Yesus adalah manusia seutuhnya, tapi jangan lupa dia juga Tuhan seutuhnya. Waktu dia lihat Sakius, dia tembus sampai ke dalam hati Sakius bahwa orang ini rindu untuk diterima. Dia sampah masyarakat, dia adalah pengkhianat bangsa, dia kepala pemungut cukai, bekerja dengan Kaisar Tiberius, ya, untuk menjadi kepala pemungut cukai, setor pajak ke Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Tapi dia ingin bertobat, dia ingin punya hidup yang bermanfaat. Itu makanya Yesus langsung tembak, Sakius, sebut namanya langsung Sakius. Saya berharap Bapak Ibu jangan jadi seperti kebanyakan orang, di mana ada banyak orang yang pengen ketemu Yesus, tapi nggak membuka hati untuk Yesus, nggak ada antusias untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, ada begitu banyak rumah di Yeriko, tapi kenapa rumah Sakius yang dituju oleh Yesus untuk dia tinggal, mampir dan tinggal? Kenapa? Karena Yesus melihat ada seorang yang sangat rindu mendambakan Yesus hadir dalam hidupnya. Dia capek jadi orang berdosa, dia capek jadi sampah masyarakat. Tidakkah saudara Anda seperti Sakius yang capek jadi sampah masyarakat, yang capek berbuat dosa dan rindu Yesus masuk dalam hatimu? Sehingga Yesus dari sekian banyak orang, dia ingin menjumpai saudara dan ingin diam dalam saudara. Artinya kita beroleh kasih karunia. Tidak semua rumah dikunjungi oleh Yesus, tapi rumah hidup kita, hati kita dikunjungi oleh Yesus. Nah, poin yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara dalam Sakius ini adalah Yesus mau tinggal di rumah Sakius. Kata hati itu bicara tentang rumah, tempat di mana Yesus masuk ke dalam hidup kita. Yesus kalau mengubah yang di luar, dia selalu dimulai dari dalam. Kalau Anda Yesus mau mengubah materi Anda, mengubah ekonomi Anda, mengubah rumah tangga Anda yang ada di luar hidup kita, selalu Yesus ingin rubah dari dalam dulu. Itu bicara tentang kelahiran baru, Bapak Ibu kasih.
Sakyus ingin supaya hidupnya yang selama ini jadi masyarakat, hidupnya bagikan ulat yang merusak petani, bagikan kupu-kupu yang akhirnya membantu petani. Itu makanya dia undang Yesus, dia terima Yesus, dia punya sukacita yang luar biasa ketika Yesus masuk dalam dirinya. Tidakkah Bapak Ibu Saudara kekasih punya sukacita yang luar biasa ketika kita ada dalam pohon penghukuman. Pohon yang dipanjat Sakyus itu bagaikan pohon penghukuman. Dihukum oleh mereka, kamu nggak layak sama Yesus. Akhirnya Sakyus naik ke pohon penghukuman itu. Dan ketika Yesus lihat, Yesus berkata, Sakyus turunlah, aku yang akan naik ke kayu salib untuk mengganti dosa-dosamu, di mana kamu akan terima hukuman, aku ganti dengan pengampunan. Nah, itu dia kekasih Tuhan. Yesus yang naik ke pohon penghukuman itu, dan dia rela dihukum demi kita, saudara dan saya. Itu makanya Sakyus bersukacita terima Yesus di rumahnya. Itu sebabnya dia mengalami kelahiran baru yang luar biasa. Orang Kristen yang pelit, orang Kristen yang suka menggunakan uang, kemudian orang suka memanfaatkan orang untuk menggunakan uang, itu adalah kisah Sakyus masa lama. Tapi Sakyus masa baru adalah orang Kristen yang menggunakan uang untuk hidup bermanfaat, bukan menggunakan uang untuk mendapatkan manfaat. Tapi Sakyus yang baru adalah Sakyus yang menggunakan uang untuk hidup bermanfaat. Ketika dia lahir baru, dia melepaskan cinta mamonnya, akhirnya uangnya pun lepas. Dia bagikan setengah hartanya orang miskin, kalau ada yang diperas dia kembalikan 4 kali lipat. Dia melebihi apa yang ditetapkan hukum Taurat, karena dia sangat mencintai Yesus. Dia mengalami kelahiran baru yang luar biasa. Lalu yang kedua adalah Yesus mengalami kehidupan yang luar biasa dengan cara bahwa dia ingin supaya Sakyus ini mengerti bahwa dia adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham menentukan bicara tentang bahwa Tuhan ingin Anda ada dalam konsep Allah. Hidup jadi berkat, diberkati untuk memberkati. Demikian juga dalam hidup kita. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Kita boleh bangga jadi orang Kristen, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau engkau cuma sekedar bangga jadi orang Kristen, tapi nggak memiliki kehidupan yang jadi berkat, hidup kita nol adanya. Hidup Anda diberkati untuk memberkati. Semua benih yang Anda terima itu bukan untuk dimakan sendiri, tapi juga harus ada ditabur. Itulah Sakyus, dia memberi. Kenapa dia memberi? Poin yang ketiga kita dapatkan di sini adalah dia sudah mendapatkan Yesus lebih daripada segala-galanya. Dia punya Yesus, dia punya segala-galanya. Sehingga apa yang dia punya itu nggak sebanding dengan dia memiliki Yesus. Sudahkah Anda punya kekristenan model seperti ini? Kadang-kadang kita membuat Yesus di bawah cinta uang kita. Kita membuat Yesus tidak berarti dalam kehidupan setiap kita dengan lebih mengutamakan kebutuhan kita. Karena engkau nggak menyadari betapa pentingnya Yesus hadir dalam hidupmu. Kalau hari ini Yesus hadir dalam hidupmu, engkau akan melihat bahwa Tuhan, apa yang aku punya nggak sebanding dengan karya penyelamatan yang kau berikan dalam hidupku. Puji Tuhan Bapak Ibu kasih. Pelajaran tentang Sakyus membuat kita boleh belajar mengerti, percaya bahwa Tuhan ingin masuk dalam hatimu, dia ingin mengubah hidupmu menjadi pribadi yang lahir baru. Kemudian Tuhan ingin mengingatkan Anda pada konsep Allah untuk hidup diberkati, untuk menjadi berkat, bukan diberkati untuk dimakan sendiri. Karena engkau adalah anak Abraham. Bukan langkah awal yang menentukan, jangan bangga jadi orang Kristen, tapi berbanggalah ketika engkau hidup sebagai orang Kristen, di mana engkau bisa memberkati orang dengan kasih Kristus di dalam hidup kita. Memang orang bilang, ada uang kita dihormati, ya, walaupun uang tidak dibawa mati. Ya, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Tapi jangan sampai Bapak Ibu kau menjadikan mamon sebagai yang utama dalam hidupmu sampai kau melupakan Tuhan. Akhirnya saya berdoa supaya kehidupan Kristus menjadi milik kita oleh hari ini sampai Maranatha. Dari Pantai Panritolopi, Marangkayu, Kalimantan Timur, saya sampaikan pesan Tuhan ini supaya Anda hidup menjadi pribadi yang terus jadi berkat. Haleluya, shalom. Sing of the goodness of God.